Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan program global dengan target pencapaian pada tahun 2030. Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Sektor korporasi menunjukkan kemajuan yang relatif lambat dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Rendahnya tingkat pengungkapan tujuan pembangunan berkelanjutan ini disebabkan karena tidak adanya panduan pengukuran pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan bagi sektor bisnis. Kebutuhan pengukuran dukungan tujuan pembangunan berkelanjutan yang spesifik berdasarkan jenis industri sangat penting. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan panduan pengukuran capaian tujuan pembangunan berkelanjutan untuk sektor industri high emitters di Indonesia dengan mengembangkan metadata tujuan pembangunan berkelanjutan 2 yang disusun oleh Bappenas pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan pengukuran capaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada bisnis sektor industri high emitters di Indonesia dan mengukur tingkat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada bisnis sektor industri high emitters di Indonesia dengan menggunakan pengukuran yang telah dikembangkan pada penelitian ini. Kebaruan dalam penelitian ini adalah mengembangkan panduan pengukuran capaian tujuan pembangunan berkelanjutan bagi industri high emitters di Indonesia secara spesifik per industri dan menentukan skala prioritas indikatornya menggunakan analisis hierarki proses dengan pendekatan double materiality. Indikator panduan pengukuran capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan dari penelitian ini berbeda-beda untuk setiap sektor high emitters yang diamati. Untuk sektor energi, dihasilkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 70 indikator pengukuran. Untuk sektor transportasi dihasilkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 78 indikator pengukuran, dan untuk sektor consumer cyclical dan non-cyclical dihasilkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 78 indikator pengukuran. Penelitian ini juga menghasilkan skala prioritas indikator capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang berbeda-beda untuk setiap sektor high emitters yang diamati. Indikator panduan pengukuran capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan dari penelitian ini telah digunakan untuk mengukur capaian tujuan pembangunan berkelanjutan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada semua sektor high emitters dengan hasil sebagai berikut. Pada sektor energi, 9% perusahaan sektor energi menunjukkan tingkat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan di atas 50%, 36% perusahaan sektor energi menunjukkan tingkat capaian 25-50%, dan 55% perusahaan sektor energi menunjukkan tingkat capaian 1-25%. Pada sektor transportasi, 10% perusahaan sektor transportasi menunjukkan tingkat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan di atas 50%, 10% perusahaan sektor transportasi menunjukkan tingkat capaian 25-50%, dan 80% perusahaan sektor transportasi menunjukkan tingkat capaian 1-25%. Sedangkan pada sektor consumer cyclical dan non-cyclical, 6% perusahaan menunjukkan tingkat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan di atas 50%, 19% perusahaan menunjukkan tingkat capaian 25-50%, dan 75% perusahaan menunjukkan tingkat capaian 1-25%. Hasil penelitian ini juga menunjukkan rata-rata tingkat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang berbeda pada setiap sektor industri sebagai berikut. Rata-rata tingkat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada sektor energi adalah 30%, rata-rata tingkat capaian pada sektor transportasi adalah 20%, dan rata-rata tingkat capaian pada sektor consumer cyclical dan non-cyclical adalah 21%. Keluaran wajib dari penelitian ini berupa purwarupa indikator pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan bagi sektor high emitters di Indonesia dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal terindah Scopus. Luaran tambahan dari penelitian ini berupa hak cipta atas poster. Tingkat kesiapterapan teknologi pada penelitian ini adalah pada level 3, di mana pendekatan double materiality menggunakan analisis hierarki proses dalam menyusun prioritas indikator pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dapat merubah penelitian teoritis menjadi panduan praktis yang dapat digunakan untuk mengukur dan menentukan skala pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan perusahaan. Manfaat penelitian ini bagi perusahaan, prioritas indikator capaian tujuan pembangunan berkelanjutan membantu masalah di perusahaan untuk menentukan prioritas indikator yang dipilih dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
sehingga meningkatkan efisiensi dan fokus pada pengukuran keberhasilan target tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan dicapai sesuai dengan risiko dan strategi bisnis yang spesifik. Manfaat penelitian ini bagi pemerintah adalah membantu pemerintah untuk mempercepat target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.